Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Terlebih lagi adalah nikmat agama. Nikmat Allah jadikan kita para penuntut ilmu syar'i. Maka ini nikmat khusus yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia, tapi Allah berikan kepada para hamba pilihannya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Walakinna Allah la yu'tid din illa liman yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia itu kepada orang yang Allah cintai maupun kepada orang yang tidak Allah cintai. Akan tetapi Allah berikan nikmat agama hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan nikmat khusus, nikmat istimewa, nikmat ilmu, nikmat agama. Terlebih lagi nikmatun khassatun khassah, nikmat yang lebih istimewa lagi ketika Allah berikan kita nikmat agama dan diberikan taufik untuk memahami agama dengan cara yang benar. Di saat manusia ada yang menyimpang dan seterusnya, maka istiqamah di atas siratul mustaqim, di atas manhaj al-sunnah wal jamaah, di atas manhaj as-salafus salih ridwanullah alaihim jami'an, ini merupakan nikmatun khasatun khasatun, dan nikmat itu perlu kita syukuri. Fa inna ni'mata idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Kata para ulama, nikmat itu apabila disyukuri, nikmat itu akan langgeng, nikmat itu akan menetap. Tapi nikmat apabila dikufuri, maka nikmat itu akan pergi dan lari dari kita. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya, dan umatnya yang meniti jejak beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas tentang apa temanya? Apa Mas Barak? Hubungan antara rakyat dan penguasa. Baik. Tema ini tema yang sangat agung sekali. Yang pertama, pembahasan tentang hubungan rakyat dengan penguasa. Ini bagian dari prinsip Ahlussunnah.
Ini bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga para ulama Islam banyak memasukkan pembahasan tentang ta'atu waliyil amri fil ma'ruf, taat kepada penguasa dalam kebaikan, dalam kitab akidah-akidah mereka. Kitab sederhana seperti Al-Aqidah Wasithiyah, setelah membahas tentang masalah keimanan, masalah asma dan sifat, dibahas tentang bagaimana hubungan seorang rakyat dan penguasa, di samping membahas masalah akhlak, muamalah dan seterusnya. Apalagi kitab-kitab akidah yang lebih besar daripada itu. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan urgensi pembahasan ini adalah bahwa pembahasan tentang hubungan rakyat dengan penguasanya ini ada kaitannya dengan masalah keamanan. Ini ada kaitannya dengan masalah maslahat agung pada umat. Karena di suatu negeri atau dalam sebuah masyarakat, apabila tiga komponen kelompok manusia berjalan masing-masing pada fungsinya, maka akan terwujud masyarakat yang luar biasa. Yang pertama adalah ulamaul Islam, yang mana mereka yaqudun nas bi syariatillah. Mereka mempengaruhi dan mengatur manusia serta membawa kepada manusia dengan syariat Allah. Maka ini menyebabkan baiknya keadaan dan maslahat umum. Yang kedua adalah umara, yang mana mereka yaqudun nas bisultanillah. Mereka mengatur manusia dengan kekuasaan yang Allah berikan. Apabila ulamaul Islam dengan umara mereka berjalan pada fungsinya, mereka bekerjasama dalam kebaikan, kemudian kita sebagai masyarakat, kita mewujudkan hak para ulama, hak para penguasa dengan sebenarnya, maka akan terwujudlah masyarakat yang luar biasa, masyarakat yang kuat, akan terwujud maslahat agama, agama akan terjaga, begitu pula jiwa-jiwa manusia akan terjaga, begitu pula kehormatan manusia akan terjaga, begitu pula akal-akal manusia akan terjaga, dan harta-harta manusia akan terjaga. Ini 5 perkara yang dikenal dengan ad-daruriyatul khamsah, 5 perkara penting, 5 perkara primer yang tidak akan tegak urusan agama maupun dunia kecuali dengan terwujudnya 5 perkara tadi, kecuali dengan terjaganya 5 perkara tadi. Yang pertama adalah ad-din, agama. Yang kedua adalah jiwa. Yang ketiga adalah kehormatan. Yang keempat adalah akal. Yang kelima adalah harta. Sehingga ma'asyiral muslimin, perlu kita memahami pembahasan ini dengan benar. Sebenarnya perlu kita bahas dengan terperinci. Akan tapi waktunya karena singkat, maka saya akan menyampaikan sedikit ibarat muqaddimah, pengantar pembahasan ini, yang nanti bisa didalami lebih dalam, lebih meluas dengan pemahaman yang benar biiznillah. Adapun tema ini yang saya sampaikan, saya akan mengambil dari kitab Usul Ahlussunnah Hidayatun wa Aman, yaitu dasar-dasar Ahlussunnah, yang mana dasar dan akidah Ahlussunnah membawa kepada hidayah
dan membawa kepada keamanan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau membahas di pembahasan awal tentang bagaimana Ahlussunnah sebenarnya. Kemudian beliau membahas tentang usul min usuli Ahlussunnah, aslan min usuli Ahlussunnah. Dan saya akan mengambil sedikit daripada pembahasan ini, kemudian saya akan jelaskan sesuai dengan waktu yang ada. Para jamaah rahimakumullah, ada beberapa kewajiban berkaitan dengan masalah wulatul umur, yaitu para penguasa. Yang pertama adalah bahwa meletakkan seorang pemimpin atau mengangkat seorang pemimpin hukumnya adalah wajib. Pemimpin hukumnya adalah wajib. Dan ini termasuk bagian daripada usul Ahlussunnah, yang mana Ahlussunnah menetapkan bahwasanya maslahat agama dan maslahat dunia tidak akan terwujud, tidak akan terrealisasi kecuali dengan adanya seorang pemimpin yang ditaati dalam kebaikan. Kenapa para jamaah? Karena apabila suatu bangsa, suatu negeri tidak ada pemimpin yang ditaati, maka keadaannya seperti kaum jahiliyah. Yang mana kaum jahiliyah, mereka tidak berada di satu kepemimpinan, sehingga al-qawi ya'kulu minhum dha'if. Yang kuat di antara mereka akan menindas orang-orang yang lemah. Dan itu disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib saat hijrah ke Habasyah. Kemudian ditanya oleh Raja Najasyi, apa yang kau bawa? Siapa nabi yang mendakwakan Islam ini? Dijelaskan oleh Ja'far bin Abi Thalib tentang keadaan jahiliyah. Kunna na'kulul maita, kami dahulu memangkap bangkai. Disebutkan perbuatan-perbuatan buruk keadaan bangsa jahiliyah, di antaranya adalah al-qawi ya'kulud dha'if, orang-orang yang kuat menindas orang-orang yang lemah. Dengan menyebutkan hujah-hujah Islam, sehingga Raja An-Najasyi begitu percaya dengan apa yang dibawa oleh sahabat yang mulia Ja'far bin Thalib dan apa yang disampaikan tentang dakwah Islam yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya kemudian masuk Islam. Dan persis suatu negeri ketika tidak ada pemimpinnya seperti al-ghabah, seperti hutan. Bagaimana keadaan hewan-hewan yang ada di hutan? Mereka tidak berada di bawah kepemimpinan salah satu hewan contohnya, tapi mereka saling memakan. Begitulah keadaan negeri ketika tidak ada pemimpin yang ditaati dalam kebaikan. Bisa dilihat bagaimana negeri-negeri yang berantakan, yang hancur. Contohnya yang terjadi di dalamnya Ats-Tsaurat, revolusi. Mereka mengharapkan kebaikan, tapi ternyata yang terjadi adalah keadaan yang berantakan. Mereka tidak bisa ibadah dengan tenang. Mereka tidak bisa mengadakan aktivitas dengan baik dan sempurna. Mereka semuanya ketakutan. Bahkan masing-masing hanya memikirkan dirinya bagaimana supaya aman. Oleh karena itu, Ahlussunnah perhatian dengan masalah nasbul imam, mengangkat seorang pemimpin. Apa dalilnya akan wajibnya mengangkat seorang pemimpin? Ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 251 tentang kisahnya Nabi Daud alaihissalam. Begitu pula disebutkan dalam banyak hadis
Bahkan semua hadis yang memerintahkan taat kepada pemimpin dalam perkara kebaikan itu menunjukkan wajibnya meletakkan dan mengangkat seorang pemimpin. Di antaranya adalah hadis tentang orang-orang yang safar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila ada 3 orang dalam safar, maka hendaknya salah satu di antara mereka menjadi amir, menjadi pemimpin safar. Apabila 3 orang, diharuskan ada salah satu pemimpin di antara mereka ketika safar, supaya tidak terjadi perselisihan, dan ketika ada masalah dan problematika di antara mereka, ada yang menyelesaikan. Lalu bagaimana dengan urusan negara? Bagaimana dengan urusan bangsa? Maka harus ada al-imam, ada seorang pemimpin. Sehingga Ahlussunnah menetapkan bahwasanya perkara ini ada termasuk ijma' yang disepakati Ahlussunnah wal Jamaah tentang wajibnya mengangkat seorang pemimpin. Bahkan ini adalah kebutuhan yang tidak bisa terelakkan. Akan tapi seorang terkadang meremehkan perkara ini, tapi saat kemudian kosong dari kepemimpinan, kemudian negara kacau, baru mereka sadar. Dan memang nikmat itu saat ada di hadapannya, seorang lupa. Tapi ketika nikmat itu hilang baru terasa. An-nikmatu tajun ala ru'usil as-siha. Dalam bahasa Arab dikatakan nikmat itu seperti mahkota yang ada di kepala orang-orang yang sehat. La ya'rifu ilal marda. Tidak ada yang kenal kecuali orang-orang yang sakit. Artinya ketika nikmat itu ada, seorang lalai. Tapi ketika hilang, seorang baru sadar akan pentingnya sebuah kepemimpinan. Bagaimana caranya meletakkan kepemimpinan dalam Islam para jemaah? Yang pertama adalah dengan nas, dengan ditunjuk langsung dari pemimpin sebelumnya. Seperti contohnya kepemimpinan siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ditunjuk oleh siapa? Ditunjuk oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian semua para sahabat sepakat. Sebagian para ulama mengatakan bahwa sahabat Abu Bakar ketika jadi khalifah, sebagian akan mengatakan itu adalah nas. Walaupun sebagian mengatakan itu isyarah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa keadaan yang berkaitan antara Rasulullah dengan sahabat Umar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini nas. Yang kedua adalah dengan cara asyura baina ahlil halli wal aqdi, yaitu adanya istimewa orang-orang yang cerdik, para cendekiawan, orang-orang yang hebat, pilihan, mereka berkumpul, mereka menentukan siapa orang yang paling tepat untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti kepemimpinan siapa? Seperti kepemimpinan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang mana sahabat Umar bin Khattab tidak menunjuk, akan tapi menunjuk beberapa sahabat yang mulia, yang agung. Di antara mereka adalah orang-orang yang mubasysyaruna bil jannah. Kemudian mengerucut, akhirnya terpilihlah sahabat yang mulia, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian cara yang ketiga adalah bil ghalabah, yaitu dengan cara memenangkan. Dengan cara memenangkan, seperti khilafah Abbasiyah mengalahkan khilafah Al-Umayyah, itu bil ghalabah, dengan memenangkan. Bil qahri wal ghalabah. Antum perhatikan, secara asal dengan ghalabah, dengan mengalahkan, dengan meruntuhkan, dengan kudeta, itu pada dasarnya alat cara yang tidak syar'i. Karena sering kali menumpahkan darah.
kaum muslimin. Akan tetapi apabila, kecuali syarat-syaratnya, tapi apabila sudah memenangkan, maka dia adalah menjadi penguasa yang sah. Ini menunjukkan sebuah kaidah, ahkamus syuru' ghairu ahkamil wuqu'. Hukum ketika proses awal itu berbeda dengan hukum ketika sudah terjadi atau realita. Dan ini bagian daripada kaidah Ahlussunnah untuk menjaga darah-darah kaum muslimin. Karena apabila orang yang kedua mengalahkan yang pertama, kemudian pemimpin yang kedua tidak dikatakan sah, maka akan memunculkan pertumpahan darah lagi, akan terjadi pertumpahan darah lagi, dan seterusnya. Sehingga Ahlussunnah menetapkan bahwasanya bil ghalabah ini adalah cara, walaupun bisa jadi asalnya tidak sah, tapi ketika terjadi itu harus sah. Seperti contohnya adalah sistem demokrasi. Secara hukum asal itu adalah bukan thariqah syariah untuk menetapkan sebuah kepemimpinan. Karena semua orang suaranya dianggap sama. Akan tetapi apabila sudah terpilih seorang pemimpin dan dia sudah dinyatakan seorang pemimpin, bahkan sudah disumpah, dan ahlus syaukah, pihak yang memiliki kekuatan seperti pihak militer dan seterusnya, sudah menetapkan dia adalah seorang pemimpin, maka dia adalah pemimpin yang sah, yang harus diberikan haknya sebagai seorang pemimpin. Jangan sampai mengatakan caranya tidak syar'i. Ahkamus syuru' wa ahkamul wuqu'. Ketika hukum proses awal dalam masalah ini berbeda dengan ketika sudah terjadi. Untuk mendekatkan masalah ini ada contoh lain seperti nazar. Nazar itu pada dasarnya diperintahkan apa tidak? Tidak. La tanzuru. Kata Nabi SAW, jangan kalian bernazar. Fa innahu la yustakhraju illa minal bakhil. Karena nazar itu tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Bagaimana katakan bakhil? Karena seorang ketika nazar ingin sesuatu, kemudian tidak terwujud yang diinginkan, biasanya apa? Dia tidak menunaikan. Mau berbuat baik nggak jadi. Mau ngasih orang nggak jadi. Tanda bakhil. Tapi terkadang sudah nazar dalam suatu hal dan terwujud, kadang-kadang dia merasa keberatan, akhirnya cari-cari fatwa bagaimana supaya untuk menggugurkan nazarnya tadi, menunjukkan bakhil lagi. Tapi nazar itu walaupun asalnya tidak boleh, tapi ketika seorang sudah bernazar, apa hukumnya? Wajib dia tunaikan. Bahkan ketika dia tunaikan karena Allah, dia mendapatkan pahala. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazarnya dan mereka takut pada suatu hari yang mana keburukannya merata, takut dengan hari kiamat. Begitu pula kaidah tadi yang disebutkan berkaitan dengan nasbul imam, berkaitan dengan meletakkan seorang pemimpin, karena ini mendatangkan maslahat yang luar biasa. Antum bisa bayangkan apabila negeri tidak ada pemimpinnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, dan ini adalah sebuah kesimpulan dalam pembahasan ini, yajibu an yu'rafa anna wilayata amrin nas min a'zami wajibatiddin. Wajib diketahui bahwasanya berkaitan wilayata amrin nas, berkaitan kepemimpinan manusia, ini termasuk kewajiban agama yang agung. Balakia malidin wa dunya illa biha, bahwa bahkan tidak akan tegak urusan agama, tidak akan tegak urusan dunia kecuali dengan adanya wilayah. Contoh dalam masalah haji membutuhkan al-wilayah, membutuhkan adanya pemimpin.
Begitu pula secara umum urusan kaum muslimin. Fa inna bani Adam la tatimmu maslahatum illa bistima. Kata Syekhul Islam bahwa urusan anak Adam, urusan manusia tidak akan sempurna maslahatnya kecuali dengan al-istima, dengan perkumpulan, kesatuan. Dan tidak akan mungkin terwujud kesatuan kecuali dengan adanya al-imam. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan penguasa adalah bahwa bagi kita sebagai rakyat untuk memberikan hakul bai'ah wal wafa' biha, yaitu dengan cara mengakui kalau dia ada seorang pemimpin kita. Dan tidak harus kemudian Anda mengatakan secara pribadi, aku membaiatmu, tapi cukup diwakili orang-orang tertentu, maka rakyatnya adalah ngikut. Dan ini juga bagian daripada aturan Islam yang dijelaskan oleh Nabiul Islam alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi mengancam orang-orang yang tidak memberikan baiatnya kepada seorang pemimpinnya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk bagian daripada dasar Ahlussunnah wal Jamaah adalah annahum yarawna sam'a wa ta'ata li waliyil amri qa'im bi ghairi maksiatillah. Bahwa Ahlussunnah menekankan dan meyakini bahwa mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemimpin, bukan dalam maksiat, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasula wal amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Antum perhatikan ayat ini. Ketika Allah memerintahkan taat kepada Allah, Allah berfirman atiullah, taatilah Allah. Dengan menggunakan kata kerja atiu, taatilah. Begitu pula ketika Allah memerintahkan taat kepada Rasul, Allah berfirman wa atiur rasul, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan menggunakan kata kerja atiu, menunjukkan taat kepada Allah adalah mutlaqah. Taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mutlaqah. Akan tapi ketika Allah memerintahkan taat kepada ulil amri, Allah tidak menyebutkan atiu, tapi langsung wa ulil amri minkum. Ini menunjukkan bahwasanya taat kepada ulil amri al-muqayyad, terikat, mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya, dan bukan dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga ketika taat kepada orang tua, Allah memberikan taat kepada orang tua, maka diikat dengan fi ghairi maksiatillah, selama bukan dalam maksiat kepada Allah. Akan tetapi ketika orang tua memerintahkan anaknya bermaksiat kepada Allah, lalu sang anak tidak boleh taat, apakah kemudian harus menyelisih dan tidak mentaati dalam perkara-perkara lain yang baik, baik perkara agama maupun perkara dunia yang mubah? Jawabannya tidak. Hanya pada titik yang itu merupakan maksiat. Adapun dalam perkara-perkara lain, baik berkaitan dengan perkara ibadah atau berkaitan perkara dunia sifatnya mubahat, maka hukumnya adalah suatu kewajiban. Sama juga berkaitan taat kepada penguasa, ketika diperintahkan taat dalam kebaikan, tidak dalam maksiat, hanya pada titik yang itu merupakan maksiat. Jangan kemudian tidak mentaati dalam perkara-perkara yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan adalah dalam kebaikan. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa kariha. Bagi seorang muslim adalah taat dan mendengar
pada apa yang dicintai maupun dia benci. Illa an yu'mara bi maksiatin, kecuali apabila diperintahkan pada maksiat atau untuk maksiat. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Tapi apa diperintahkan maksiat, maka tidak mendengar, tidak boleh taat. Bukan berarti ini dipahami berarti kita mendukung adanya kemaksiatan, tidak. Bukan berarti ini dipahami mendukung kezaliman, tidak. Akan tapi Ahlussunnah ketika menetapkan akidah ini adalah untuk menjaga maslahat umum, untuk menjaga agama manusia. Karena apabila keadaan kacau, maka seorang tidak akan bisa menunaikan agama yang baik. Dia tidak bisa ngaji, dia tidak bisa taklim, dia tidak bisa haji, dia tidak bisa umrah, dia tidak ada bisa menjalin silaturahim, tidak akan bisa menjalankan aktivitas baik agama maupun dunia. Karena Islam itu melihat suatu maslahat itu bertingkat-tingkat, tapi ada maslahat yang lebih agung. Sebagaimana mafsadat itu juga bertingkat-tingkat. Maka Ahlussunnah memandang maslahat harus diwujudkan dan mafsadat dihilangkan, jika tidak diminimalisir. Syekhul Islam punya ungkapan sangat bagus sekali. Laisal faqih man ya'riful khaira minas syarr, walakinal faqih man ya'rifu khairal khairaini wa syarra syarrain. Bukanlah seorang faqih itu yang hanya tahu ini baik ini buruk, tapi seorang yang faqih adalah bisa mengetahui mana yang terbaik di antara dua perkara yang baik, mana yang paling maslahat di antara dua maslahat, untuk diwujudkan maslahat yang lebih besar, dan mengetahui mana dua mafsadat yang lebih besar mafsadatnya untuk dihilangkan mafsadat yang lebih besar. Dan Syekhul Islam pada zamannya menghadapi pasukan Tatar, sebagian muridnya, kata Ibnu Qayyim, ketika melihat pasukan Mongol, mereka mabuk-mabukan, maka murid-murid Syekhul Islam berbicara kepada Syekhul Islam untuk mengingkari mereka. Minum khamr mungkar apa tidak? Mungkar apa tidak? Mungkar. Ainul mungkar. Kemungkaran yang murni. Akan tapi Syekhul Islam mengatakan bahwasanya mereka minum khamr dan mereka mabuk-mabukan itu menghalangi mereka dari darah-darah kaum muslimin. Dan khamr itu diharamkan karena menghalangi manusia dari zikir kepada Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, daripada mereka sadar kemudian bunuh kaum muslimin, lebih baik dibiarkan mereka dalam keadaan mabuk sehingga sibuk dengan sendirinya, tidak membunuh kaum muslimin. Sehingga maslahat itu perlu ditimbang mana yang paling agung, dan ini fikih yang sangat agung sekali. Dan ini jarang sekali memperhatikan masalah ini. Sehingga dalam perkara apapun dalam dunia media, jarang orang yang bisa nahan, tapi semua dia komentari. Apapun dia komentari tanpa mandang masalah atau bukan. Ini mudarat apa bukan? Kalau ini benar syaratnya, tapi dampaknya baik atau tidak. Al-haqqu haqqun fi dzati haqqun fi atharihi. Kebenaran itu benar pada zatnya dan benar dan baik pada dampaknya. Maka berkaitan ta'atul amr juga demikian. Seorang harus memahami bahwasanya Ahlussunnah ketika menetapkan harus taat kepada penguasa dalam hal bukan maksiat, maka ini adalah untuk mewujudkan maslahat yang besar. Tapi terkadang sering orang tidak sabar dalam menghadapi penguasa. Sebagian gulu, berlebihan, yang baik, yang buruk, yang masih ditaati. Sebagian gulu, kebalikannya, yang baik maupun buruk dikomentari. Tapi Ahlussunnah tidak. Dalam perkara baik adalah perkara yang taati, baik perkara dunia maupun perkara agama.
tapi dalam urusan yang maksiat, maka dia tidak taat dalam titik maksiat tadi. Bukan berarti dia meninggalkan taat pada masalah yang lainnya. Di dalam hadis yang agung, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, menjelaskan tentang bagaimana sifat para penguasa dan bagaimana sikap kita. Antum perhatikan, la yahduna bihudaya. Ada penguasa yang mereka tidak mengambil petunjukku. Wala yastannuna bisunnati. Mereka tidak berjalan dengan sunnahku. Wa yaqumu fihim rijalun qulubum qulubu syayatin fi jusmanil insi. Bahwasanya pada mereka itu orang-orang yang hatinya seperti hati setan yang ada pada jasad manusia. Ini menunjukkan adanya penguasa yang akan muncul, yang dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini soleh apa tidak? Atau ahli maksiat? Ahli maksiat. Bahkan dengan sifat yang begitu buruk digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan untuk tasma'u wa tuti', agar kalian mendengar dan taat. Diikat dengan apa? Selama tidak dalam maksiat. Ini untuk menjaga darah kaum muslimin. Dan pada hadis ini ada sanggahan. Yang pertama, kepada orang-orang yang mengatakan mungkin hadis itu adalah maksudnya adalah taat kepada wal amr adalah kepada orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nabi menjelaskan dalam hadis ini adalah orang yang tidak berjalan di atas petunjuk dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka adalah lalu maksiat, tapi tetap dalam kebaikan ditaati. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para salaf juga bersepakat akan wajibnya taat kepada penguasa dalam perkara kebaikan. Dan ini adalah amrun qat'iyyun inda ahli sunnah. Ini adalah perkara yang qat'i pada ahli sunnah. Fa innan nusus dalat ala anna wulatal umur fi bab sam'i wa ta'at yang qasimu ila qismain. Kata beliau al-muallif bahwasanya nas-nas syar'i menunjukkan bahwasanya taat kepada penguasa itu terbagi menjadi dua bagian. Ana wulatul amri, bahwasanya penguasa dalam bab taat kepada penguasa adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, wulatul muslimun. Ada para penguasa yang mereka adalah orang-orang Islam. Alhamdulillah. Selama ini kita dipimpin oleh para penguasa yang mereka muslim. Sawa'un kanu adilin au jairin. Baik muslim tersebut orang-orang yang adil maupun orang-orang yang jahat, yang berbuat zalim. Fa'ula yusma'u lam wa yuta' fi ghairi maksiatillah. Maka mereka tetap didengar dan ditaati dalam perkara yang bukan maksiat. Adapun ketika melihat adanya kekurangan, dan itu sifat manusia yang pasti ada dan kadarnya beda-beda, maka hendaknya dia sabar. Dia sabar dengan berusaha membenahi di antara dengan membenahi diri kita sendiri. Karena idza saluha annas saluha raihim. Karena apabila manusia itu baik, maka diharapkan Allah akan memberikan nikmat berupa penguasa yang baik. Kemudian yang kedua, ada penguasa-penguasa yang mereka adalah orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu para penguasa yang telah dihukumi dan kekafiran oleh para immatul Islam. Maka menyikapi hal ini, apabila kaum muslimin memiliki kekuatan untuk merubah dengan tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka dirubah dan diganti. Akan tapi apabila tidak mampu dan dikhawatirkan menimbulkan masalah yang lebih besar, maka hendaknya dia sabar dan berdoa kepada Allah dengan memperbaiki diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, illa antarau kufran buahan indakum minallah fihi burhan. Antum perhatikan hadis ini.
bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita hati-hati dalam bab masalah penguasa. Tidak boleh memberontak mereka. Kecuali, kata beliau, illa antara, kecuali apabila engkau melihat, bukan katanya, bukan yang diisukan di media, tapi engkau melihat, engkau melihat dengan kedua mata kalian, kufran, yang kau lihat pada penguasa itu kekufuran, bukan sembarang maksiat, bukan kabair, bukan shaghair, bukan dosa yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi apa? Kufran. Tidak sembarang kufur. Yang ketiga, kata Nabi SAW, buahan, kufurnya jelas, bukan samar, bukan kufur shagir, bukan samar, tapi jelas. Tidak cukup itu. Indakum minallah fi buran. Yang keempat, engkau punya bukti yang kuat, yang jelas. Tidak hanya katanya, tidak hanya isu. Tidak sembarang bukti. Minallah, punya bukti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Bagaimana seorang menghadapi seorang penguasa. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, dalam hidup kita ini ada orang-orang yang memang perlu muamalah khusus. Secara umum, umat Islam terutama para tulabul ilmi diperintahkan muamalah bil husna kepada semua manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulan manusia tidak hanya penuntut ilmu, tidak hanya seorang muslim, tapi annas, manusia. Karena akhlak yang baik itu adalah pintu hidayah, pintu dakwah kepada akidah, pintu yang menjadikan manusia mengenal Islam dan menerima dakwah Islam. Wa khaliqin bi khuluqin hasan, akhlak yang baik. Tapi ingat, ada orang-orang yang berhak mendapatkan muamalah khassa yang melebihi umumnya manusia. Seperti orang tua, itu muamalah khassa. Tidak bisa disamakan dengan muamalah kepada umumnya manusia. Di antara seperti para ulama, para aduat ilallah subhanahu wa ta'ala, yang mendakwakan kepada dakwah Islam, kitab Allah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga orang-orang yang berhak mendapatkan muamalah khassa. Adanya kekurangan, adanya kesalahan, tidak berarti meruntuhkan kehormatan mereka, kemuliaan mereka, tapi perlu dijaga. Kan dalam hati-hati mereka ada kalamullah, kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantaranya adalah para umara, para penguasa. Mereka adalah mendapatkan muamalah khusus. Tidak sama dengan muamalah kepada umumnya manusia. Sehingga Nabi SAW bersabda, illa antara kufran buahan indakum minallah bihur. 5 pengikat untuk mengatakan seorang yang aslinya seorang itu katakan kufur. Yang pertama, engkau melihat dengan kedua mata Anda, bukan katanya, bukan praduga, bukan su'udzon, tarau. Yang kau lihat yang kedua adalah kufron, bukan sembarang kufur, tapi kufron, bukan sembarang maksiat, tapi kufron. Kemudian tidak sembarang kufur, tapi buahan yang jelas, gamblang. Tidak sembarang Anda mengatakan kufur, tapi apa? Ada bukti yang kuat. Tidak sembarang bukti, tapi minallah, punya bukti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati berkaitan takfirul hukam. Karena ini berkaitan dengan hilangnya keamanan. Berkaitan dengan runtuhnya suatu tatanan negara dan seterusnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun berkaitan dengan menyelisihi waliul amr, itu ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah menyelisihi waliul amr dalam masalah kemaksiatan kepada Allah. Maka menyelisih dalam hal ini merupakan ibadah syariah wajibah. Maka Anda mendapatkan pahala ketika menyelisih dalam perkara maksiat yang Anda diperintahkan tadi. Kemudian yang kedua, ketika
ketika seorang menyelisih penguasa dalam kemaksiatan, tidak boleh dia menentangnya, tidak boleh dia memberontaknya, tidak boleh dia berkuar-kuar di depan umum. Tapi perlu maksiat, perlu muamalah yang baik, perlu cara yang hikmah. Karena sebagian tadi disampaikan, muamalah kepada hukam berbeda dengan muamalah kepada umumnya manusia. Muamalah khasah. Kemudian ketiga adalah menyelisih penguasa, kemudian dia berusaha untuk memberontaknya dan seterusnya, maka ini adalah perkara yang tidak sekedar maksiat, tapi akun daripada maksiat, sebagian menyebutkan ini adalah perkara yang bid'ah, sebagaimana perilaku orang-orang Khawarij terdahulu. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang keempat, kewajiban kepada penguasa adalah wujubu hifdzi haibatil imam manusilahu. Kita diperintahkan untuk menjaga wibawa mereka. Jadi penguasa itu wajib dijaga wibawanya. Dan diberikan nasihat dengan cara yang baik. Dijaga wibawanya dan diberikan nasihat dengan cara yang baik. Sehingga nasihat kepada penguasa tidak seperti nasihat kepada umumnya manusia. Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang sir, dengan cara rahasia antara dia dengan dirinya. Supaya apa? Yang pertama, nasihat ketika sir itu seorang lebih ikhlas dalam memberikan nasihat, tidak ingin pamrih kepada manusia. Yang kedua, seorang dinasihati dengan rahasia kemungkinan besar untuk menerima lebih kuat, lebih dominan. Berbeda dengan dinasihati ketika di hadapan orang umum, dinasihati di media, maka sulit untuk menerima. Sebagai tabiat manusia, kita sebagai manusia pun demikian. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, apabila engkau menasihatiku, dalam kitab dewannya, Dewan Syafi'i, apabila engkau menasihatku di depan depan manusia, jangan salahkan aku apabila aku tidak menerima. Imam Syafi'i. Lalu bagaimana orang-orang yang dibawah Imam Syafi'i dalam masalah ilmu dan ketakwaannya? Maka butuh dengan cara yang hikmah. Kebenaran itu kebenaran harus disampaikan dengan cara yang benar. Dan Ahlussunnah ketika merintahkan nasihat dengan sir, itu adalah untuk menjaga wibawa para penguasa, dan itu memberikan maslahat. Karena apabila para penguasa memiliki wibawa, maka manusia akan taat dalam kebaikan, dan negara juga akan wibawa, negara akan kuat, dan itu berpengaruh pada keamanan dan seterusnya. Maka hifdzu haibatil imam, menjaga wibawa mereka perlu diperhatikan. Pada zaman ini sering kita lupakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun la yughillu alaihinna qalbu imri'in muslimin." Ada 3 perkara. Hadis ini dinyatakan adalah hadis ujian hati-hati manusia, hatinya baik atau tidak. Ketika kita ingin mengetes hati kita baik atau tidak, di antara hadis ini. Salasun la yughillu alaina qalbu imri'in muslimin. Ada 3 perkara yang seorang muslim tidak akan hasad, tidak akan dengki. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Yang pertama adalah mengikhlaskan amal karena Allah. Untuk mengetes hati kita baik atau tidak, hasad apa tidak. Yang pertama dengan keikhlasan kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nushul a'immatil muslimin. Yang kedua adalah memberikan nasihat kepada para a'immah kaum muslimin, kepada para penguasa muslimin. Dengan cara yang baik, dengan cara yang syar'iyah. Apabila ada keinginan untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik, yang syar'i, terutama bagi yang mampu, yang mengetahui jalurnya, mengetahui jalannya, dengan cara yang syar'i, tidak berkoar-koar di mimbar atau di media, maka ini adalah salah satu ujian untuk mengetahui hati kita ada hasadnya atau tidak, hati kita baik atau tidak. Waluzumu jama'atihim,
dan menekuni atau konsisten dengan jamaah mereka, tidak misahkan diri dari jamaah kaum muslimin, tetap bersama para penguasa dalam maslahat agama atau maslahat dunia selama bukan dalam maksiatan yang tidak hanya pada titik maksiat itu tok. Selain itu maka seorang harus memiliki loyalitas kepada negerinya dan kepada penguasanya. Fa inna da'watum tuhitu min wara'im, sesungguhnya doa-doa mereka adalah meliputi dari belakang mereka. Maka kita doakan mereka dari belakang. Kita doakan mereka pada waktu mustajab dan seterusnya. Ini bagian daripada untuk mengetes hati kita. Kita mendoakan apa tidak? Saya khawatir orang-orang yang hanya keluar-keluar di media, di mimbar, pada saat mustajab lupa akan mendoakan kepada para penguasa. Padahal para imam dahulu seperti Imam Ahmad, kalau seandainya aku punya doa mustajab, la ja'altu haliti sultan, akan aku berikan kepada para penguasa. Kenapa? Karena baiknya mereka berdampak pada kebaikan semua manusia. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada pembahasan lain yang ini merupakan cabang daripada pembahasan tadi. Kata al-mu'allif, wa yatafarra'u an hadal asl al-azim usulun. Dari kaidah dasar tadi wajib kepada penguasa, ada kaidah-kaidah cabang. Yang pertama adalah muamalah kepada wal amr adalah ibadah syariah tubni ala syar'i. Antum perhatikan, muamalah kepada penguasa adalah merupakan ibadah syariah yang dibangun atas syariat. Dan manusia umumnya ketika taat kepada penguasa itu terbagi menjadi beberapa sebab. Yang pertama adalah orang-orang yang taat kepada penguasa karena dia menginginkan maslahat untuk dirinya dan maslahat untuk mendapatkan dunia. Ada kerakusan, ada keinginan, ada udang di balik batu. Ini golongan yang pertama. Sebab pertama seorang taat kepada penguasa. Yang kedua adalah orang yang taat kepada penguasa karena takut pada penguasanya. Sehingga apabila ketika tidak takut, maka dia akan bermaksiat. Ketika merasa aman, dia akan bermaksiat. Sebagaimana yang pertama, ketika dia taatnya karena haus pada dunia, ketika tidak mendapatkan dunia, dia akan berbalik. Ingin jabatan, tidak ada jabatan, dia akan berbalik. Sama juga sebab yang kedua ini. Ketika seorang taatnya kepada penguasa, karena takut padanya, ketika merasa aman, dia akan berbalik. Contoh dalam kehidupan kita, berkaitan dengan peraturan lalu lintas. Kebanyakan lebih banyak yang taat kepada petugas yang menjalankan aturan daripada aturan itu sendiri. Maka ini salah satu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang taat kepada penguasa karena dia mencintainya. Mencintai penguasa tadi. Dan ini juga akan bisa berubah sesuai dengan hawa nafsunya. Apabila hari ini dia cinta kepada penguasanya, kemudian besok dia tidak menyenanginya, dia akan berubah, berbalik. Adapun yang keempat adalah taat kepada penguasa karena dasar syariat, karena dasar agama. Dan perhatikan, ini hanya ada pada Ahlussunnah. Dianatan. Karena agama. Karena ini perintah agama. Karena ini maslahat agung. Sehingga seorang yang taat karena taatnya karena agama, diberikan atau tidak, dia tetap taat. Dia takut atau tidak, dia akan taat. Dia cinta atau tidak, dia akan taat. Dicintai atau tidak, dia akan taat kepada penguasa. Li'anna din la yataqallabu bihasabi agradin nas. Karena agama itu tidak berbolak-balik sesuai dengan keinginan manusia. Akan tapi seorang muslim yang taat adalah penguasa adalah karena memahami ini adalah bagian dari agama, ini adalah membawa maslahat, ini ada kebaikan dan seterusnya. Sehingga Ahlussunnah istiqomah dalam masalah ini. Dan ini adalah
hal yang disampaikan para imam abrul qurun sampai detik ini. Bukan berarti seorang tidak boleh membahas suatu dosa yang dilakukan oleh para penguasa. Antum perhatikan. Umpama ada seorang penguasa melakukan dosa. Apakah boleh Anda membahas tentang dosa tadi? Apabila cara Anda dengan menyebutnya terang-terangan, atau Anda ada tahrid supaya mengompori manusia untuk mengkudeta atau seterusnya, atau provokasi, maka tidak boleh. Tapi apabila Anda sifatnya menjelaskan tentang hukum syar'i secara umum, maka boleh. Contoh umpama tersebar riba, maka Anda menjelaskan tentang hukum riba, boleh. Karena riba sebagian dijelaskan sekarang, besok, lusa, selamanya. Sebagaimana haramnya khamr, umpamanya Anda melakukan dari penguasa minum khamr, bukan berarti Anda tidak boleh membahas khamr, tapi tanpa menyebut, tanpa isyarat, ya, kepada tertentu, tapi sifatnya adalah umum. Sehingga maslahatnya umum, masalah sekarang, maslahat besok, masalah di bulan, masalah bulan, dan seterusnya. Tidak dibatasi oleh orang, tidak dibatasi oleh waktu. Tapi dengan cara yang syar'i semuanya. Dan kaidah Ahlussunnah. Dan ini harus hati-hati. Karena kebanyakan antum ini memegang media, menggunakan media. Hati-hati. Jangan sampai kemudian kita ikut andil dalam memperkeruh suasana, kemudian ikut andil dalam hilangnya keamanan negeri ini. Kemuliaan yang ada, kebaikan yang perlu dirawat, dijaga. Adapun kekurangan yang ada, maka perlu dilengkapi, diperbaiki dengan memperbaiki diri kita, masyarakat dan seterusnya, insya Allah akan menjadi baik. Kemudian yang ketiga, habis waktunya. Kata beliau, yunsahu walil amr wa tuhfadh haibatuhu. Diberikan nasihat penguasa dan dijaga wibawanya. Tadi sudah dijelaskan. Yang keempat, maslahatun nasbil imam qat'iyatun la yajuzu ta'tiluha. Maslahat mengangkat penguasa adalah perkara qat'i yang tidak boleh tidak ada. Artinya harus ada penguasa. Kemudian yang kelima, hukmu hakmil muslim yarfa'un niza. Ini kaidah. Hukumnya seorang penguasa muslim adalah mengangkat perselisihan. Contoh seperti ketika terjadi perselisihan masalah Id umpama. Ketika penguasa sudah menetapkan, maka itu salah satu untuk menghilangkan perselisihan yang ada. Begitu pula masalah-masalah yang lainnya. Yang keenam, walul amri mu'tamatun ala mu'tamanun ala ra'iyatihi. Penguasa diberikan amanat pada atas rakyatnya. Jadi rakyat merupakan amanat. Wa yajibu ayatasarraf fi ri'ayatin bil aslah. Maka wajib penguasa untuk mengatur urusan rakyat dengan hal yang paling maslahat. Yang paling maslahat. Dan ini merupakan hak rakyat. Sebagaimana penguasa punya hak, rakyat juga punya hak. Ini dapat kita kaji, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan ini anggap sebagai muqaddimah. Insyaallah pada saat perlu kita kaji lebih detail, insyaallah biidznillah, atau dikaji di tempat kajian yang lain. Alhamdulillah pengajian-pengajian sunnah sangat banyak sekali. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.